Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Controlling Electromagnetic and Mechanical Behavior of Geopolymer Matrix with Nano SiO2 Fe34 Magnitude Fluid for Soft Magnetic Application. Nah, di sini jurnalnya dari Cement and Conrad Composite 2023, dan kelompok kami terdiri dari saya, Muhammad Bimo Wirdana dengan NIM 003, lalu ada Betaria Tirta Suharga dengan NIM 052, dan ada Muhammad Farhan Afif Maulidin dengan NIM 071. Next. Selanjutnya yaitu latar belakang. Geopolimer adalah bahan semen anorganik yang dihasilkan dari pelarutan prekursor aluminosilikat dan polimerisasi SOH4 dan AlOH4- dalam basa TASAP. Geopolimer dapat digunakan sebagai absorben untuk mengabsorpsi ion logam berat dan kontaminan dalam air. Modifikasi geopolimer ini dengan nanopartikel magnetik dapat meningkatkan efisiensi difusi kontaminan matriks. Geopolimer yang dimodifikasi dengan nanomagnetik dan dapat diadopsi sebagai material lapisan magnetik lunak yang bermanfaat untuk mekanisme evolusi elektromagnetik geopolimer untuk mendesain lapisan magnetik lunak untuk landasan benda. Baik, nah tujuan dari artikel yang kita angkat ini yaitu menyelidiki penggunaan nano SiO2 Fe34 magnitude fluid dalam modifikasi geopolimer untuk aplikasi material magnetik lunak. Nah, kemudian juga untuk memahami perilaku elektromagnetik dan mekanik dari geopolimer yang dimodifikasi serta potensinya dalam digunakan dalam material konstruksi magnetik lunak. Nah, next. Tentunya untuk melakukan ini, kita harus melakukan preparasi pada spesimen terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat, mungkin dimulai dari pojok kiri bawah. Nah, di sini nano Fe34 dituangkan ke dalam 200 ml air. Nah, kemudian ditambahkan juga 800 ml etanol dan 10 ml NH3H2O. Dan nanosuspensinya ini diaduk selama 30 menit. Nah, kemudian setelah diaduk ini bisa naik ke atasnya yaitu kita menambahkan teos. Nah, teosnya ditambahkan tetes demi tetes ke dalam suspensi yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian diaduk pada suhu 60 derajat selama 8 jam. Nah, akhirnya suspensinya akan disaring dan nanopartikel dicuci sehingga mendapatkan SiO2 Fe3O4 yang di atas itu. Nah, begitu. Nah, terus kemudian eee, kita menyiapkan beberapa model. Di sini kita ada yang 1 gram SiO2 Fe3 ditambahkan ke dalam larutan kompleks 800 ml etanol dan 200 ml air, kemudian ditambahkan 3 gram KH550 ke dalam larutan kompleks. Nah, ada juga yang 1 gram nanopartikel SiO2 Fe3O4 ini ditambahkan dengan 3 gram KH570 dan dituangkan ke dalam larutan kompleks 800 ml etanol dan 250 ml air. Dan yang ketiga itu 1 gram nanopartikel Si2 Fe3O4 dimasukkan ke dalam 1000 ml larutan NaOL dengan konsentrasi 0,3%. Nah, semua sistemnya itu didispersi dan dalam penanas air pada suhu 60 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, kemudian dicucilah dengan etanol agar netral. Nah, mungkin kita bisa bergeser ke bagian yang sebelah kanan atas. Nah, setelah sudah terbentuk itu, kita juga melakukan untuk preparasinya untuk membentuk NMMG. Nah, di sini kita mencampurkan NaOH dengan air. Nah, setelah itu kita aduk campuran tersebut untuk menghasilkan alkali. Nah, setelahnya alkali tersebut dicampurkan dengan SiO2 Fe3O4 yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kita melakukan metode ini, kita campurkan. Nah, setelah itu kita ultrasonikasi keduanya untuk kemudian dicetak agar membentuk NMMG seperti gambar yang paling di bawah. Jadi kita campur, nah pada hasil akhirnya adalah NMMG spesimen yang berbentuk seperti ini. Oke, next. Nah, metode ujinya. Nah, jadi untuk semua pengujian terkait sifat NMMG dilakukan pada umur 28 hari. Jadi kita biarkan selama 28 hari. Nah, semua spesimen disimpan dalam kotak pengawetan standar. Nah, yang pertama kita lakukan adalah uji DLS. Uji DLS ini kita menggunakan Malvern Zeta Caesar Nano ZS90 untuk analisis dispersi dari nano Fe3O4-nya. Setelahnya, kita ada uji karakterisasi struktur pori. Nah, kita pengukuran porositasnya dan distribusinya kita menggunakan Mercury Intrusion Porosimetry setelah kita mengeringkan spesimen pada suhu 105 derajat Celcius. Nah, kemudian ada uji elektromagnetik dan mekanik pada spesimen NMMG. Nah, spesimen NMMG diuji menggunakan Tonggul 2830 LCR meter untuk resistansi listrik selama 50 menit dengan elektroda terpasang. Loop histeris spesimen NMMG dan nanopartikel Fe3O4 diukur dengan Lexor 7404 vibrating sample magnetometer, dan kemudian pengujian mekanik dilakukan standar Tiongkok GBT 17671 2021. Nah, untuk karakterisasi selanjutnya yaitu mikroskopis, kita menggunakan TEM untuk morfologinya, lalu ada XRD dan XPS untuk komposisi fase kristalin dan geopolimerisasi pada NMG, serta SEM untuk observasi mikrostruktur tambahan.
Next. Oke, baik. Selanjutnya kita membahas terkait hasil dari sintesis nano SiO2 Fe3O4 ini sebagai penggunaan untuk magnetik yang soft ya. Jadi untuk yang pertama ini ada hasil terkait Z average, yaitu zeta potensial average dan juga polydispersion index dari nanopartikel yang dihasilkan. Di mana kita melihat pertimbangannya itu adalah penggunaan dispersan berbeda-beda, jadi ada K550, K570, dan NaOL. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa zeta potensial pada K550 dan K570 itu cenderung mirip ya. Dan untuk dispersan NaOL ini zeta potensialnya cenderung berbeda, di mana dia lebih tinggi ke arah negatif. Sebenarnya untuk terkait masalah negatif ataupun positifnya ini tergantung dari muatan yang ada pada dispersannya. Tapi secara umum tingginya nilai itu baik ke arah negatif ataupun ke arah positif itu menandakan bahwa stabilnya suatu koloid yang terlarut ya, di mana semakin tinggi suatu zeta potensial baik ke arah positif ataupun negatif itu menandakan repulsive force yang lebih tinggi sehingga dapat mencegah terjadinya agregasi atau kongregasi partikel begitu, sehingga bisa dapat dilihat bahwa NaOL menghasilkan partikel yang memiliki wide dispersion index yang sangat rendah begitu. Kemudian untuk analisa properti kemagnetan di sini kita bisa melihat ya, ada ujinya menggunakan apa namanya, penggunaan magnetic field eksternal, di mana bisa dilihat di sini tergantung dari konsentrasinya, dimulai dari Xa1 yang paling rendah hingga konsentrasi Xa6. Penambahan nano SiO2 dan Fe3O4 itu dapat membuat suatu magnet lebih soft ya, di mana hal ini bisa terjadi karena domain wall yang berada pada partikel nano itu bisa dianggap sebagai satu domain wall karena ukurannya sangat kecil begitu. Dibandingkan dengan geopolymer gel yang masih cenderung berukuran makro, di situ bisa terlihat bahwa geopolymer gel itu bisa memiliki lebih dari satu apa namanya domain wall, sehingga keberadaan lebih dari satu domain wall ini dapat meningkatkan sum average dari energi domain wall sendiri, sehingga karena energi domain wall itu lebih tinggi, maka dia akan cenderung lebih susah untuk menerima dampak dari eksternal magnetik ya, sehingga lebih hard. Sedangkan untuk yang nanopartikelnya, di sini bisa dilihat untuk domain wall-nya itu hanya ada satu, dan sehingga dia lebih mudah untuk terdampak dari adanya kehadiran eksternal magnetic force begitu. Kemudian untuk yang ketiga ada properti konduktivitas ya, karena memang Fe3O4 ini merupakan material yang besi oksida, sehingga dia itu masih memiliki kabut elektron di sekitar atomnya ya. Dan di sini kita bisa melihat memang penambahan konsentrasi SO2 dan Fe3O4 ini cenderung cenderung meningkat ya produktivitasnya, di mana di sini kita melihat bahwa pada y-axis itu merupakan electrical resistance ya, atau resistansi elektrikal, di mana semakin penambahan SiO2 Fe3O4 ini semakin menurun, dan pada konsentrasi di atas 9,4 kalau tidak salah milimolar itu tuh bisa melihat bahwa adanya penurunan average value yang sangat signifikan karena mulanya terjadi apa namanya, kongregasi atau agregasi yang dihasilkan dari banyaknya konsentrasi Fe3O4 yang melawan zeta potensial begitu. Mungkin bisa dilanjut. Oke, berikut ada untuk hasil analisa juga menggunakan XPS, di mana di sini dapat terlihat ya terkait ikatan-ikatan terbentuk ya, di mana ada ikatan yang terjadi antara FeO, SiO_T, dan lain sebagainya begitu. Ini menandakan bahwa memang benar adanya ikatan-ikatan antara geopolymer matrix dan juga SiO2 Fe3O4 nanopartikel. Dan juga di mana penambahan konsentrasi SiO2 dan Fe3O4 juga meningkatkan konsentrasi dan keberadaan prevalensi dari ikatan FeO yang sejalan dengan penambahan konduktivitas dari karakterisasi sebelumnya. Kemudian apa implikasinya nih? Jadi dengan semakin banyaknya nanopartikel yang ada, kita itu dapat meningkatkan tempat ya, memberikan luas permukaan baru yang bisa memungkinkan terjadi nukleasi. Sehingga jika dilihat dari Xa1 ke Xa6, sampelnya di mana Xa1 itu dengan apa namanya, sampel dengan penambahan SO2 dan Fe3O4 dengan konsentrasi terkecil ke Xa6 dengan konsentrasi terbesar, dapat dilihat bahwa fly ash partikel yang tidak terlalu itu semakin sedikit karena dia semakin tinggi konsentrasi dari SiO2 Fe3O4 itu dapat memberikan tempat nukleasi bagi fly ash partikel, sehingga semakin tinggi konsentrasinya semakin larut fly ash-nya gitu. Mungkin sekian dari pembahasan. Selanjutnya yaitu kesimpulan SiO2 film ini memiliki kemampuan untuk mencangkokkan lapisan gugus hidroksil pada permukaan nanopartikel Fe3O4, sehingga struktur rantai panjang memungkinkan NaOL untuk meningkatkan potensi zeta fluida magnet. Kemudian pengenalan magnetofluida meningkatkan kekuatan magnetisasi saturasi matriks geopolimer dengan mengintensifkan kekuatan momen magnet di dalamnya. Pertukaran energi yang tinggi dapat membantu momen magnet di dalam gel geopolimer mengatasi energi dinding domain dan beralih ke arah sebelum magnetisasi. Kemudian yaitu SiO2 Fe3O4 ini dalam magnetofluida dapat menyediakan situs nukleasi untuk geopolimerisasi sehingga dapat mendorong pembentukan gel geopolimer. Dan terakhir yaitu ketika konsentrasi magnetofluida mencapai 9,4%,
NMMG dapat menunjukkan koersitas kecil dan hambatan listrik besar sekaligus memiliki kekuatan mekanik yang menjanjikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Controlling Electromagnetic and Mechanical Behavior of Geopolymer Matrix with Nano SiO2 Fe34 Magnitude Fluid for Soft Magnetic Application. Nah, di sini jurnalnya dari Cement and Conrad Composite 2023, dan kelompok kami terdiri dari saya, Muhammad Bimo Wirdana dengan NIM 003, lalu ada Betariati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.